Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Santri Season. Cerita ringan hikmah Ramadan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainus Sofa Alfariska. Kalau kemarin kalian lihat saya di sebelah kanan, sekarang saya udah ada di sebelah kiri nih teman-teman. Berarti saya ini udah jadi orang yang bertanya-tanya. Nah, hari ini saya tuh bukan duduk sendirian teman-teman. Saya kedatangan tamu undangan yang mungkin sangat spesial ya teman-teman. Karena saya ini mengundang tamu Mbak Santri teman-teman, Mbak Santri. Coba kenalan dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Yasa Hafsah, biasa dipanggil Hafsah di pondok. Oh, berarti namanya itu Mbak Hafsah teman-teman. Biasa dipanggil Mbak Hafsah ya Mbak ya? Ada panggilan lain? Gak ada. Oh, nggak ada. Kalau boleh tahu rumahnya Mbak Hafsah ini di mana ya? Rumah saya ada di Wonogiri, Tekung. Oh, berarti orang Tekong teman-teman. Ini nih yang apa? Yang orang-orang Tekong yang lagi nonton ini nih, artisnya Tekong ini. Langsung saja ya Mbak Hafsah ya. Oh iya, Mbak Hafsah ini berapa tahun mondok, Mbak? Alhamdulillah saya mondok udah nyampe 6 tahun. Oh, berarti udah lama ya Mbak Hafsah ya. Saya ini Mbak Hafsah mau tanya seputar Ramadan gitu Mbak Hafsah. Berarti Mbak Hafsah kan udah merasakan Ramadan di pondok berkali-kali kan Mbak Hafsah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya Mbak Hafsah ya. Gini Mbak Hafsah, kan Ramadan itu ada 30 hari ya teman-teman ya, 30 hari. Kenapa ya Mbak Hafsah ya? 10 hari terakhir Ramadan itu sering disebut fase penentuan gitu Mbak Hafsah. Terus kayak di terakhir Ramadan itu sering disebut begitu istimewa gitu Mbak Hafsah. Kenapa itu Mbak Hafsah? Lah, seperti ini. Kan di 10 terakhir Ramadan ini biasa disebut dengan puncak bulan Ramadan. Nah, kalau kita ibaratkan seperti orang yang ikut lomba. Anggap seperti ikut lomba lari sudah. Lah, biasanya orang tersebut di akhir lomba mau ke finish itu kan merasakan capek gitu. Dia kan harus melakukan segala tenaga dan kesungguhan terakhirnya untuk mencapai finish. Dan sama seperti bulan Ramadan ini. Kita hampir menyelesaikan Ramadan ini, kita harus mengarahkan segala tenaga dan kesungguhan kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini gitu. Oh gitu ya Mbak Hafsah. Berarti berarti Mbak Hafsah apa Ramadan ini bukan waktunya untuk bersantai gitu Mbak Hafsah ya? Bukan, ada satu cerita di kitab Hikayatul Ramadan gitu. Ini ada seorang pemuda, dia itu setiap tahunnya itu tidak pernah sholat. Ingat, tidak pernah sholat. Lah, entah kenapa di saat bulan Ramadan datang, dia itu langsung ibadah. Dia langsung ibadah, setiap harinya dia mengkodok, sholatnya tak pernah dia lakukan setahun sepenuhnya itu. Setahun sepenuhnya itu dia kodok di saat bulan Ramadan itu. Lah, ada seorang alim bertanya, "Mapa di saat bulan Ramadan ini kamu beribadah, kamu mengkodok semua sholat yang tak pernah kamu lakukan?" Dia berkata, "Bulan Ramadan ini bulan yang penuh taubat, bulan yang penuh dengan barokah, dan bulan yang penuh dengan rahmat. Dan semoga Allah mengampuni saya dengan rahmatnya." Nah, setahun kemudian pemuda itu mati. Lah, seorang yang alim itu bertemu dengan dia di dalam mimpinya. Dia bertanya, "Apa yang Allah lakukan padamu?" Pemuda itu menjawab, "Alhamdulillah, Allah mengampuni saya karena saya menghormati bulan Ramadan." Nah, kita balik lagi gitu. Apakah 10 hari bulan Ramadan ini kita harus bersantai? Tidak. Ini waktunya kita untuk fokus. Karena kenapa? Bulan Ramadan ini hampir selesai. Masa kita harus menyanyiakan bulan Ramadan ini? Enggak kan? Ya berarti kita tuh nggak boleh bersantai gitu ya Mbak ya? Enggak boleh. Gini deh, kan Mbak Hafsah ini kan santri ya Mbak ya. Kalau di pesantren itu suasana 10 hari terakhir itu biasanya berubah apa enggak gitu Mbak? Alhamdulillah, kalau saya ingat di waktu 10 hari terakhir di Ramadan itu teman saya itu lebih banyak beribadah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mbak Hafsah juga berarti? Alhamdulillah, saya termasuk itu. Gini Mbak, apa sih Mbak ya yang membuat ibadah di akhir Ramadan itu
nilainya itu terasa berbeda gitu Mbak. Nah, selain bulan Ramadan itu bulan yang penuh taubat, penuh rahmat dan penuh barokah, itu ada di suatu malam di bulan Ramadan itu, malam itu sangat istimewa. Bahkan itu ada di ayat surah Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Itu malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang dimana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Oh, Masya Allah. Dikatakan bulan Ramadan, maaf ya, dikatakan malam Lailatul Qadar itu malam di mana pintu pengampunan itu terbuka luas. Namun pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu akan datang? Tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu akan datang di tanggal ganjil. Namun ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Itu juga. Berarti karena ada malam Lailatul Qadar gitu ya Mbak Hafsah ya? Iya, itu yang menjadi istimewanya gitu. Oh, Masya Allah. Gini Mbak Hafsah, tapi kan nggak semua santri itu kan rajin ibadah gitu ya Mbak Hafsah ya. Kadang santri itu kan merasa capek gitu kan karena ibadah sudah padat gitu dari awal Ramadan. Itu pendapat Mbak Hafsah itu gimana Mbak? Ya, menurut saya sih wajar. Karena bayangkan aja, wis 30 hari kita lakukan kegiatannya seperti ini aja gitu. Namun ingat satu hal, 10 hari terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Wajar saja kalian merasa capek gitu di pondok pesantren. Namun ingat, di 10 hari Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Kita tingkatkan lagi ibadahnya. Jadi kita tuh harus berlomba-lomba gitu ya Mbak Hafsah ya? Iya kan Mbak Hafsah ya? Iya, berlomba-lomba gitu. Berarti artinya kalau kita berlomba-lomba tuh siapa yang bertahan sampai akhir itu berarti itu yang menang gitu ya Mbak ya? Ya bukan gitu aja sih. Ya meskipun di awal saya mengibaratkan kita puasa di bulan Ramadan itu seperti lomba lari, seperti kata saya itu ya bukan berarti siapa yang siapa yang lebih cepat menyelesaikan puasa di bulan Ramadan itu yang menang, ya bukanlah. Ingat, ini ibadah yang dinilai itu bukan dia yang paling cepat menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, namun dia yang istiqomah beribadah di bulan Ramadan ini. Ya dimulai dari puasanya, sholatnya, apapun itu juga. Masya Allah sekali bahasa ini ya. Kayak apa jawabannya itu sangat-sangat mendalami gitu. Apalagi banyak ceritanya gitu ya. Emang kalau udah lama mondok itu seperti ini ya. Gini Mbak Hafsah, kalau ingin totalitas ibadah itu apa yang harus diperbaiki dari dalam diri kita gitu Mbak Hafsah? Ya tingkatkan ibadah gitu, terus kurangi, atau kalau bisa sih gak usah lakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan itu wes. Oh, gitu. Apalagi Ya, kurangi distraksi itu juga yang harus dilakukan. Apa bahasa gimana tadi? Distraksi. Ya. Distraksi seperti apa itu Mbak Hafsah? Ya kayak seperti obrolan berlebihan yang dimana itu mengarah kepada ghibah gitu. Oh, atau di saat kita pulang itu kita di saat yang ada di rumah itu juga kurangi HP-nya itu juga. Jangan lupa itu HP-nya loh ini. Itu harus kurangi HP-nya. HP itu banyak maksiat juga. Siap teman-teman. Dan hal-hal lainnya itu juga tapi biasanya kalau paling umum ya di pondok itu kalau perempuan itu ya ghibah. Ya ghibah ini harus dikurangi itu juga, kalau bisa ditinggal. Berarti perlu banyak pengorbanan gitu ya Mbak ya? Iya ya. Iyalah gitu. Kamu ini pilih yang mana? Kamu bergibah gitu atau kamu memilih ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang gak taunya kata itu adalah malam Lailatul Qadar? Mau milih yang mana? Ibadah sih Mbak Hafsah ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang namanya totalitas ibadah itu tanpa ada pengorbanan. Masya Allah sekali Mbak Hafsah. Gini Mbak Hafsah, ibadah apa sih yang paling dianjurkan di 10 hari terakhir tuh Mbak Hafsah? Ya banyak sih. Contohnya Mbak Hafsah. Seperti baca Al-Quran, paling sederhana baca Al-Quran.
baca Al-Quran, banyak dikir gitu, Dikir, teman-teman. atau sholat tahajud, qiyamul lail gitu juga Mulai, bisa. teman-teman. Ini banyak amalan dari Mbak Afsa, teman-teman. Jadi tuh kita tuh banyak belajar. Apa mengundang Mbak Afsa ini banyak sangat banyak belajar. Emang tamu spesial nih ya teman-teman ya. Gini, Mbak Afsa, pilih yang paling Mbak Afsa, kalau santri tidak kuat melakukan semuanya itu gimana? Kan kayak banyak baca Al-Quran, qiyamul lail gitu tuh. Kalau nggak kuat tuh gimana Mbak Afsa? Ya, lakukan ibadah yang kalian itu mampu melakukannya, yang mampu. Contohnya, saya tuh mampunya baca Al-Quran, Mbak. Kalau saya mau sholat tahajud, qiyamul lail itu, saya bisa bangun, saya ketiduran, tebus subuh. Ya gak apa-apa, Wil, baca Al-Quran aja itu aja, Wil lah. Berarti Apa? pilih salah satu gitu Mbak ya? Iya, pilih salah satu saja, wis. Iya Mbak Afsa. Berarti kualitas itu lebih utama gitu Mbak Afsa ya dari kuantitas gitu Mbak Afsa. Ini, ada seorang guru mengatakan kepada saya, Allah itu melihat satu perbuatan amal manusia itu dari hatinya bukan dari lisannya. Percuma gitu, dia tuh niat saya baca Al-Quran, namun dianya tuh saya riak, sombong gitu lah. Percuma itu, percuma. Jadi Allah itu melihat itu semua, ibadah itu semua dari hati, Oh, dari iya. hati dan kesungguhan itu juga. Berarti hati yang bersungguh-sungguh gitu Mbak Iya. Afsa ya. Gini Mbak Afsa, misalnya kita tuh kan udah sholat gitu ya, melakukan qiyamul lail, baca Quran di 10 hari Ramadan itu efeknya apa sih? Efeknya itu apa Mbak Afsa? Efek, kalau saya sih ya, menurut pribadi saya itu ya, hati itu menjadi tenang gitu, iman menjadi kuat, dan ibadah itu menjadi semangat gitu, ibadah menjadi semangat. Oh, berarti kita tuh jadi lebih semangat gitu ya Iya, Mbak ya. ibadah. Berarti Ramadan itu nggak berakhir di Idul Fitri dong ya Mbak ya? Ya enggak lah, mungkin Ramadannya tuh memang udah berakhir gitu, tapi untuk ibadahnya tuh tetap berlanjut. Tetap berlanjut teman-teman. Tidak boleh putus. Aduh itu kayaknya udah mau adzan gitu ya Mbak Afsa ya. Kayak Mbak Afsa ini anu nggak sih, terkuras gitu nggak sih? Apa tenaganya gitu ditanya-tanyain gitu ya. Sangat apa ya, panjang banget gitu, panjang, detail, terus banyak manfaat-manfaatnya gitu, banyak ilmunya Mbak Afsa ini ya berarti. Kalau boleh tahu kelas berapa mandinya Mbak Afsa? Alhamdulillah tahun kemarin saya lulus ULA dan sekarang saya kelas Wusto 1. Masya Allah, pantesan teman-teman, ternyata Mbak Afsa ini sudah kelas Wusto teman-teman. Pasti bapaknya ini yang lagi nonton mungkin ya, itu pasti bangga banget gitu ya Mbak Afsa ya. Mungkin sudah ya Mbak Afsa ya. Terima kasih Mbak Afsa karena udah berbagi ilmu sama teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak gitu, pengetahuan yang lebih banyak gitu, mendengarkan ceramah, bukan ceramah sih, maksudnya tuh ilmu-ilmu dari Mbak Afsa yang telah disampaikan di podcast ini teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, di sini nih juga ada info penting teman-teman. Nah, info pentingnya itu teman-teman, buat kalian teman-teman yang punya anak, mungkin ibu-ibu yang lagi nonton punya anak gitu, terus punya ponakan, putri ya teman-teman, putri, cewek gitu teman-teman. Terus kalian tuh bingung mau lanjut di mana ya? Habis MI mau lanjut di mana? Habis MTS, SMP gitu mau lanjut di mana? Terus mau dimondokkan gitu teman-teman. Langsung aja teman-teman, gak usah pikir panjang, kalian langsung pondokkan di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makaman Mahmuda ya, Mbak Afsa ya. Biar bisa ketemu langsung sama Mbak Afsa ini, terus bisa tanya-tanya teman-teman seputar apapun itu. Oh ya, kalian kalau bingung gimana sih cara daftarnya, langsung hubungi nomor di bawah ini ya teman-teman. Ini sudah tertera. Ya Mbak Afsa ya. Terima kasih ya Mbak Afsa ya. Ya sama-sama. Jangan lupa juga teman-teman, buat kalian yang lagi nonton ini untuk like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Biar Mbak Afsa ini tambah semangat untuk mencari ilmu ya Mbak Afsa ya. Ya. Sudah Mbak Afsa. Cukup sampai sini aja ya. Berarti semoga santri bisa menutup Ramadan dengan husnul khotimah ya Mbak Afsa ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena penutup yang baik adalah tanda ibadah yang diterima ya Mbak Afsa ya. Sudah teman-teman, mungkin segini saja pertanyaan saya kepada saudari Hafsa ini Mbak, teman-teman. Kita tutup ya Mbak Hafsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.